ini ya, pertemuan malam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan memulai pertemuan pada malam hari ini yaitu tentang kelas bekam. Full selama 2 hari karena mungkin besok kita akan mulai lebih malam karena bagaimanapun kita akan melaksanakan ibadah sholat tarawih besok ya. Jadi sengaja saya adakan 2 hari. Kalau biasanya di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan saya laksanakan cuma 1 hari karena memang bisa lebih panjang waktunya. Tapi selama Ramadan karena mungkin terbentur dulu dengan jadwal sholat tarawih, jadi kita laksanakan selama 2 hari. Tapi tetap tidak mengurangi durasi pertemuan kita. Mudah-mudahan bisa sampai ke sesuai waktu yang diagendakan. Sampai jam 10 kita laksanakan dan seperti biasa kita bahas materi dan nantinya juga akan ada forum diskusi. Jadi barangkali di antara Bapak Ibu semuanya ada yang mau menanyakan baik baik sejalan dengan materi ataupun di luar materi mau ada yang tanyakan, boleh silakan tanyakan juga dan dituliskan saja di kolom komentar. Nanti setelah materi saya selesai saya share, saya bagikan, nanti akan dijawab pertanyaan-pertanyaan. Dan mudah-mudahan jawaban-jawabannya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Bisa menjadi tambahan wawasan, bisa menjadi tambahan hasanah keilmuan gitu. Jadi sekali lagi, kalau misalkan di tengah-tengah perjalanan ada yang mau ditanyakan, boleh silakan tuliskan saja pertanyaannya di kolom komentar. Tidak harus menunggu materinya selesai. Karena takutnya menunggu materinya selesai, kita lupa, tidak jadi bertanya. Tapi kalau misalkan kita ingat ada yang menanyakan, langsung dituliskan di kolom komentar, silakan. Ya, baik. Itu yang saya sampaikan pertama. Selanjutnya, sebagai seorang terapis, kita harus memahami 3 hal syarat kesembuhan. Syarat kesembuhan yang pertama adalah tepat diagnosa. Syarat kesembuhan yang kedua, tepat obat atau tepat pengobatan. Syarat yang ketiga, diizinkan oleh Allah. Lah, kenapa diizinkan oleh Allah kok disimpan di tempat yang ketiga? Bukan di tempat yang pertama. Justru ditempatkan di tempat yang ketiga ini sebagai poin paling utama. Karena untuk bisa mendapatkan izin Allah, maka yang 2 ini harus terlaksana. Diagnosanya tepat, pengobatannya tepat. Contoh, kalau kita mendapati pasien kita, klien kita, datang kepada kita dengan keluhan patah tulang misalkan. Kalau kita diagnosanya tidak tepat, penanganannya tidak tepat, kecil kemungkinan yang patah tulang ini akan bisa disembuhkan. Orang datang dengan patah tulang, kita bekam. Kan tidak nyambung gitu. Tapi ketika ada orang dengan keluhan patah tulang, kita perbaiki dengan pemijatan tulang, ya, merekondisi tulang, mereposisi tulangnya, dengan pijat tulang lah istilahnya, itu akan lebih mempercepat proses penyembuhan, akan lebih mudah Allah berikan ijabah terhadap kesembuhannya. Makanya di sini diagnosanya harus tepat, pengobatannya pun harus tepat. Contohnya lagi gitu. Contohnya lagi, ada orang yang datang dengan keluhan sesak nafas. Memang dengan pembekaman pada area paru-paru, pembekaman pada area belikat, itu bisa membantu melancarkan pernafasan. Tapi kita tidak diagnosa dulu apa penyebab sesaknya dia gitu. Kalau kita diagnosa ternyata sesak nafasnya ini karena banyaknya dahak yang dinyumbat, maka metode pengobatan yang paling tepatnya apa? Metode pengobatan yang paling tepat ya dengan gurah, bukan dengan bekam gitu. Jadi sebagai seorang terapis ya kita pun harus proporsional dalam menempatkan metode terapi. Kita sepakat bekam adalah metode pengobatan terbaik, bekam adalah metode pengobatan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi tidak selamanya bekam bisa langsung digunakan kepada semua kondisi. Seperti contohnya tadi, ada orang patah tulang, ada orang yang perlu digurah, ada orang yang saraf kejepit. Kan tidak mungkin kita langsung dengan bekam, harus ada metode-metode lain sebagai penunjang supaya bisa mendapatkan kesembuhan dari Allah. Makanya 3 syarat kesembuhan tadi harus benar-benar kita pahami. Untuk bisa mendapatkan ijabah dari Allah, metode kesembuhan dari Allah, maka yang pertama tempatkan dulu diagnosanya, yang kedua tempatkan dulu metode pengobatannya atau obatnya. Nah, makanya untuk kesempatan malam hari ini, yang pertama akan kita bahas adalah diagnosa prabekam. Ya. Apa saja diagnosa prabekam yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini? Tentu saja yang pertama diagnosa medis dan diagnosa non medis. Kalau diagnosa medis ada anamnesa dan anatomi. Kalau diagnosa non medis kita akan pelajari secara spiritual dan psikologis. Tapi untuk diagnosa non medis mungkin nanti lebih jelasnya kalau kita membahas tentang ruqyah.
Karena kalau kita bahas diagnosa non medis yang berhubungan dengan bekam, bukan tidak tepat ya, tapi mungkin kurang sinkron. Makanya kita akan lebih memfokuskan pada kesempatan malam hari ini diagnosa secara fisik atau diagnosa secara medis. Yaitu yang pertama anamnesa, yang kedua anatomi. Karena ini yang sangat-sangat kita perlukan ketika kita mendiagnosa pasien-pasien kita. Nah, di dalam anamnesa atau wawancara, apa saja yang perlu kita tanyakan kepada pasien kita? Karena untuk bisa menyimpulkan, untuk bisa mendiagnosa, kita itu perlu mendapatkan informasi yang jelas dari pasien kita. Ya, contohnya ada orang sakit perut, sementara kita tahu sakit perut itu macam-macam penyebab. Lambung yang kena sakit perut, ususnya kena juga sakit perut, livernya juga kena asap bisa sakit perut juga gitu. Makanya ketika ada orang sakit perut pun kita harus benar-benar mendapatkan informasi yang jelas supaya bisa menentukan metode apa nanti yang bisa kita lakukan untuk membantu kesembuhannya. Makanya di sini perlu anamnesa, wawancara. Jadi ketika ada pasien datang, tidak mungkin kita tiba-tiba, oh ini pasiennya ternyata punya keluhan ini nih. Tidak mungkin, pasti kita harus dapatkan dulu informasinya. Ya. Makanya anamnesa perlu sangat paling utama kita laksanakan di dalam melaksanakan diagnosa. Nah, di dalam anamnesa kita pertama yang harus tanyakan identitas. Identitas ini mencakup usia, ya, mencakup tempat tinggal. Karena usia dan tempat tinggal juga mempengaruhi potensi penyakit seseorang. Contohnya, ketika usianya semakin lanjut, maka potensi dia terkena darah tinggi pun semakin besar. Ketika usianya semakin lanjut, terkena penyakit-penyakit degeneratif pun semakin besar. Atau domisili tempat tinggal. Ketika tinggal di pegunungan dengan orang yang tinggal di pantai, itu potensi penyakitnya berbeda. Orang yang tinggal di pegunungan relatif lebih berpotensi terkena penyakit asam urat, terkena penyakit rematik. Tapi untuk orang-orang yang ada di pantai itu lebih berpotensi terkena penyakit darah tinggi, lebih berpotensi juga terkena penyakit apa namanya kolesterol gitu, ya. Karena memang di sana tempatnya sumber-sumber penyakit tersebut gitu. Kalau di pegunungan kan itu tempat tinggal apa tempat sumber-sumber penyakit seperti asam urat ya karena di sana terdapat sayur-sayuran, zat-zat yang mengandung klorofil ya dengan tingkat purin yang tinggi. Sementara yang di lautan itu adalah pemicu naiknya tekanan darah gitu. Makanya ketika kita menanyakan identitas pasien itu bukan kita cuma ingin sok kenal, bukan cuma ingin kita sok akrab, tapi juga sambil kita mendiagnosa, oh ini orang yang tinggal di pegunungan, maka potensi penyakitnya adalah ini gitu. Ya. Oh ini tinggalnya di laut nih, di pantai, maka potensi penyakitnya darah tinggi, maka potensi penyakitnya yang lainnya gitu. Beda dengan yang tinggal di pegunungan. Makanya ketika kita mendiagnosa pun, menganamnesa pun, menanyakan identitas pasien itu sangat diperlukan. Ya. Yang kedua yang perlu kita tanyakan, keluhan utama. Ketika pasien datang, maka kita tanyakan keluhan utamanya apa. Pak, Bu, apa yang dirasakan? Dan suka sakit kepala. Oh, suka ya sakit kepalanya. Ya udah kalau suka terusin aja. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kita bertanya kepada pasien itu bukan berarti kita tidak tahu, tapi untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas supaya diagnosa kita lebih tepat. Keluhan utamanya apa tadi? Sakit kepala. Oh iya, keluhan sakit kepala. Kita tanyakan letak sakitnya di mana. Sakitnya di mana, Bu? Bagian belakang. Kalau di bagian belakang, kemungkinan besar kolesterol, kemungkinan besar darah tinggi. Di bagian pinggir, oh itu migrain. Kalau migrain kemungkinan besar bermuara dari lambung. Oh bagian depan, bagian depan juga kemungkinan besar faktor sumbatan dari sistem saraf. Bagian atas, oh mungkin faktor lainnya juga. Makanya letak sakit pun kita perlu tanyakan. Seperti tadi, orang sakit perut, keluhan utamanya sakit perut. Kita tanya letaknya di mana. Sakitnya di mana, Pak? Ya sakitnya di bagian ulu hati atau bagian perut atas. Oh, kalau bagian itu kita simpulkan kemungkinan besar dia punya masalah pada lambung. Ada yang sama sakit perut bagian mana? Bagian pusar. Oh, kalau pusar kemungkinan besar di usus masalahnya. Maaf. Jadi dengan kita mengetahui letak sakitnya seseorang, kita tuh hampir bisa menyimpulkan,
organ mana yang bermasalah. Nah, itulah pentingnya anamnesa, gitu ya. Setelah letaknya kita tahu, kualitas sakitnya seperti apa. Karena semakin dia sakit, merasakan sakit yang luar biasa dengan sakit biasa saja kan itu berarti tingkat dia sakit itu berbeda gitu ya. Ada yang mungkin sudah akut, ada yang mungkin baru gitu ya, ada yang sudah kronis gitu kan, itu beda-beda. Makanya kita tanyakan kualitas sakitnya seperti apa. Sakitnya berapa lama, Bu? Kalau misalkan ibu terasa sakit, sakitnya berapa lama terasanya? Oh, lama banget sampai saya nggak bisa gerak. Oh, berarti ini sudah lumayan terasa parah di organ yang dirasa sakit tersebut gitu ya. Kemudian kuantitasnya, seberapa sering dia sakit. Semakin sering dia sakit berarti organnya semakin parah kondisinya. Contoh, ada orang yang terkena penyakit lambung, baru makan asam sedikit saja langsung terasa, baru makan pedas sedikit saja langsung terasa, berarti si dinding lambungnya sudah sangat kronis ya. Beda kalau misalkan saya punya punya penyakit lambung, tapi ya kalau cuma baru makan sedikit kayak gini mah nggak apa-apa, nggak terasa apa-apa. Itu beda ya. Beda kalau kita mendapati pasien kita yang sudah sangat sering merasakan sakitnya. Nanti penanganannya pun harus beda gitu, tidak sama. Ya. Kemudian setelah kita tahu letaknya di mana, kualitas sakitnya seperti apa, kuantitasnya seberapa sering dia sakit, kita tanyakan gejala penyertanya. Contohnya tadi, ketika kita mendapati ada orang dengan keluhan di bagian perut bagian atas atau di tepatnya di ulu hati. Setelah kita tahu kualitas sakitnya seperti apa, setelah kita tahu kuantitas sakitnya seperti gimana, maka kita tanyakan gejala penyertanya. Kalau misalkan lambung yang bermasalah, ada gejala penyerta apa saja? Kita yang menanyakan, Pak, Bu, disertai dengan mual nggak? Iya. Disertai dengan perih nggak bagian perutnya? Iya. Disertai dengan kembung nggak sampai pengen muntah gitu? Iya. Oh, positif. Asam lambungnya naik atau kemungkinan dinding lambungnya yang sudah luka. Jadi dengan kita menanyakan gejala penyerta juga, itu bisa nanti mendapatkan kesimpulan terhadap kondisi pasien kita. Makanya ketika kita telah mengetahui keluhan utama, kita harus tahu juga gejala penyertanya gitu. Ya. Setelah gejala penyertanya kita tanyakan juga riwayat penyakitnya. Siapa tahu penyakit yang dialami oleh pasien kita ini secara genetis. Contohnya kan kalau diabetes memang ada faktor genetis, ya. Nah, kita tahu nih, oh ini sakitnya diabetes. Kita tanyakan seberapa lama dia sakit, ada turunan enggak? Itu pentingnya anamnesa ya. Pentingnya anamnesa di situ. Kan setelah kita tahu seperti itu, akhirnya kita bisa menyimpulkan, oh ini diabetes karena genetis. Maka yang pertama kali harus kita perbaiki adalah sistem di dalam tubuhnya, sistem metabolismenya. Ya, bukan cuma mengurangi kadar gulanya, bukan, tapi sistem metabolismenya. Karena biasanya kalau terjadi diabetes secara genetis, metabolisme di dalam tubuhnya pun terganggu. Ya. Maka diperbaikilah sistem metabolismenya. Pankreasnya kita bantu perbaiki dengan bekam, livernya kita perbaiki juga, tulang belakangnya juga kita bantu perbaiki dengan totok punggung misalkan, atau misalkan dengan perbaikan tulang belakang, bisa PTB, Yumeho, Zamatera, kiropraksi, dan sebagainya gitu. Karena ini terjadi karena genetis. Beda kalau misalkan diabetes karena terjadi karena gaya hidup. Kalau gaya hidup mungkin cukup pankreasnya saja yang kita perbaiki, kadar gulanya saja yang kita kurangi. Insya Allah nanti kita akan bisa mendapatkan bisa membantu proses penyembuhannya. Tapi kalau genetis, sistem di dalam tubuhnya yang harus kita perbaiki. Ya, makanya kita harus tahu juga riwayat penyakit dari seseorang, termasuk apakah dia sedang mengkonsumsi obat-obat tertentu. Contohnya kalau dia sedang mengkonsumsi obat pengencer darah, atau ketika dia sedang mengkonsumsi obat-obatan yang sifatnya berjangka waktu panjang gitu, kita harus bisa mengamati itu juga gitu. Ya. Makanya riwayat pengobatan pun perlu kita tanyakan untuk untuk melakukan penanganan selanjutnya. Contohnya tadi kalau misalkan orang dengan kebiasaan mengkonsumsi pengencer darah, ya otomatis kita tidak lakukan bekam. Karena kalau kita lakukan bekam, justru darahnya tidak berhenti.
Kalau darahnya tidak berhenti bagaimana? Ya dia akan kehabisan darah, akan anemia. Karena dia mengkonsumsi pengencer darah gitu. Nah, itulah kenapa kita perlu menanyakan dulu kepada pasiennya tentang riwayat pengobatan. Pak, Bu, sekarang sedang mengkonsumsi obat apa? Oh iya, saya sama dokter dikasih obat untuk pengencer darah. Oh, mohon maaf Bu, kalau misalkan Ibu sedang dikasih obat pengencer darah, berarti nanti Ibu tidak kami bekam ya. Kami akan memberikan herbalnya saja. Kami akan melakukan pengobatan yang lain seperti tutak punggung, pijatan, kemudian refleksi dan sebagainya. Gitu. Tidak dengan bekam gitu. Karena kalau dengan bekam nanti akan berimbas kepada volume darah di dalam tubuh Ibu. Ibu bisa anemia. Nah gitu. Itulah perlunya anamnesa pada saat kita melaksanakan diagnosa. Jadi sekali lagi, anamnesa itu poin paling penting di dalam diagnosa karena untuk informasi awal tentang penyakit seseorang adalah anamnesa yang perlu kita lakukan. Ya. Nah, setelah anamnesa, kita juga perlu mengenal koneksi organ. Ya. Karena ada beberapa kondisi di mana organ tersebut seseorang bermasalah, bukan organ itu yang menjadi sumber masalahnya, tapi organ yang lain. Contohnya ini, ketika mulutnya yang bermasalah, sering bau mulut, sering sariawan, kemudian sering sakit gigi, itu tidak serta merta itu ada masalah pada giginya, tidak serta merta cuma masalah pada mulutnya, tapi bisa juga itu ada masalah pada lambungnya. Orang yang sering sariawan itu sangat mungkin lambungnya yang bermasalah, bisa juga asam lambungnya sering naik. Apalagi kalau orang yang mulutnya sering bau, itu hampir bisa dipastikan lambungnya yang bermasalah. Gitu. Makanya ketika ada orang dengan mulut yang berbau kurang enak, kemungkinan besar lambungnya yang bermasalah. Kemudian ketika hidungnya sering mampet, napasnya terasa nggak nyaman gitu, berbau aneh gitu. Maka kemungkinan besar paru-parunya yang bermasalah. Ya. Kemudian mata, matanya kelihatan merah, apalagi kalau matanya kelihatan kuning, maka organ yang sangat-sangat berpotensi terkena penyakit atau mengalami kerusakan adalah liver, hati. Maka kalau ada istilah dari mata turun ke hati, itu betul. Ya. Dari mata turun ke hati itu betul. Karena ketika mata kita bermasalah, itu yang bisa kita lakukan terapi pengobatannya di livernya terlebih dahulu. Karena sering begadang, sehingga livernya tidak bisa menyaring racun, akhirnya racunnya tidak mengalir, tidak terbuang sempurna, dialirkan kembali oleh darah menjadi sumber toksin di dalam tubuh kita, itu bisa terlihat dari mata kita. Matanya kelihatan agak kuning, matanya kelihatan agak kusam, agak kecoklatan bahkan gitu. Itu livernya yang bermasalah. Maka ketika kita mendapati seseorang dengan mata seperti itu, perbaiki livernya. Bukan cuma dikasih tetes mata, bukan. Walaupun matanya kelihatan merah gitu ya, tidak tidak harus gunakan tetes mata. Kalau livernya yang bermasalah, ya livernya kita perbaiki gitu. Ya. Jadi ketika mata bermasalah, cek livernya. Barangkali permasalahan matanya itu ada pada livernya. Yang telinganya bermasalah, telinganya suka berdengung, telinganya suka bermasalah pendengarannya, cek ginjalnya. Karena telinga kita bermasalah itu biasanya diakibatkan ginjal kita juga yang bermasalah. Mungkin ginjalnya panas, kurang cairan, sehingga membuat si telinga kita pun kurang mendapatkan suplai gitu. Akhirnya sistem-sistem saraf pada telinga kita pun terganggu. Maka ketika telinga kita sering berdengung, ketika telinga kita kurang jelas pendengarannya, jangan langsung ke THT dicek telinganya, coba perbaiki ginjalnya. Ada gejala lain nggak? Misalnya sering sering sakit pinggang nggak gitu. Kalau memang ternyata sering sakit pinggang, ya bisa jadi tadi telinganya bermasalah diakibatkan karena ginjal yang bermasalah. Ya. Makanya kita mengetahui koneksi organ ini untuk bisa melihat dari panca indera terluar untuk bisa mengetahui masalah penyakit di dalamnya. Mulutnya berbau, oh lambungnya. Hidungnya sering mampet, hidungnya sering berbau napasnya, oh paru-parunya. Matanya kelihatan merah, matanya kelihatan coklat, kelihatan kuning, oh livernya. Telinganya sering berdengung, telinganya sering kurang jelas pendengarannya, oh ginjalnya yang kita perbaiki. Nah, dengan seperti itu, insya Allah kita tidak hanya menyentuh organ yang dirasa sakit saja, tapi menyentuh sumber penyakitnya di mana. Ya. Ini tentang koneksi organ.
Selain koneksi organ, kita sebagai terapis pun tidak jarang mendapati pasien kita itu tidak harus kita tangani, tidak harus kita bekam. Cuma kita ajak ngobrol saja, penyakitnya berkurang. Saya yakin di antara Bapak Ibu semuanya, banyak sekali mendapati kondisi seperti ini. Hanya ngobrol saja, dia menjadi lebih baik. Karena tidak sedikit orang-orang atau orang yang terkena penyakit itu diakibatkan karena psikologisnya yang bermasalah. Ya. Ada orang yang terkena penyakit mah yang cukup akut dan cukup kronis. Oh, bukan karena faktor makanan saja, tapi ternyata faktor stres yang berlebihan itu meningkatkan asam lambung, mempermudah naiknya asam lambung. Maka ketika ada orang mah, kita jangan langsung memberikan obat untuk lambungnya saja. Justru kita berikan konseling secara terapeutik kepada psikologisnya, terutama untuk mengatur stresnya gitu. Jangan sampai terlalu sering dia stres, jangan sampai terlalu parah stresnya. Karena semakin parah dia stres, tingkat stresnya semakin tinggi, itu asam lambung akan semakin meningkat. Maka kalau saya meruqyah gitu ya, meruqyah orang-orang yang punya penyakit mah, rata-rata hampir semuanya itu bereaksi. Karena diakibatkan oleh stres. Dan stres memicu masuknya jin ke dalam tubuh kita. Maka hampir-hampir ketika saya meruqyah orang-orang yang terkena penyakit lambung, itu hampir dirasakan semuanya mengalami reaksi yang cukup ekstrim. Ya, begitu. Jadi ketika orang penyakit mah itu stres yang menjadi pengaruhnya. Ketika asma, ya sesak napas itu diakibatkan karena kesedihan yang berlarut. Ya, jadi semakin sering kita sedih, paru-paru kita semakin mengecil. Contoh saja, ketika kita menangis kita kan sesak ya napasnya ya. Gitu kan? Itu menunjukkan ketika paru-paru kita semakin mengecil ketika kita menangis, ketika kita bersedih. Kalau sedihnya sering, ya otomatis semakin kecil paru-parunya, maka pernapasannya akan semakin terganggu. Ya. Makanya semakin sering dia sedih, seseorang sedih, maka semakin berpotensi dia punya penyakit paru-paru. Ya. Berikutnya, hipertensi. Nah, kalau ini saya yakin semuanya sudah sangat paham ya. Ketika ada orang yang memiliki riwayat darah tinggi, itu diakibatkan dia pemarah, dia emosian. Karena semakin sering dia emosi, detak jantung semakin cepat. Ketika detak jantung semakin cepat, ya otomatis tekanan darah semakin tinggi. Ya, makanya untuk mengurangi kadar hipertensi kita, yang perlu kita perbaiki apa? Turunkan emosinya, kurangi amarahnya. Bukan hanya dengan mengkonsumsi penurun darah, tapi emosinya terus meledak-ledak, ya tetap hipertensinya akan terjadi gitu. Tapi kalau kita bantu dengan ini, dengan apa namanya, dengan memperbaiki emosinya, memperbaiki amarahnya, insya Allah itu akan membantu juga menurunkan kadar tekanan darahnya. Jadi untuk orang-orang yang sering marah-marah, kita bantu emosinya dengan ajak dia memperbanyak istighfar, ajak dia memperbanyak zikir. Supaya apa? Supaya emosinya menurun, nanti hipertensinya kembali stabil. Ya, bekam bisa membantu, betul. Membantu mengurangi volume darah yang berlebih, membantu melancarkan sirkulasi darah supaya tekanan darahnya normal. Tapi kalau amarahnya, emosinya tidak kita kontrol, tidak kita bantu turunkan, tetap hipertensinya akan terjadi karena detak jantungnya akan semakin kencang karena dia meledak-ledak gitu. Ya. Maka sebagai seorang terapis, kita perlu bisa melakukan konseling terapeutik kepada pasien-pasien kita. Jadi bukan cuma datang kita bekam tidak seperti itu, tapi oh ini penyebabnya apa? Oh ini penyebabnya psikologis. Kita bantu psikologisnya. Ya, baik. Berikutnya penyakit ginjal, baik itu yang radang ginjal sampai gagal ginjal, itu diakibatkan karena kecemasan yang berlebihan. Jadi ketika cemas berlebih, rata-rata kita ingin buang air kecil. Rata-rata kita mudah haus. Itu kenapa? Karena ginjalnya diperas. Contoh, seperti kita nih, awal-awal harus berbicara di depan umum, pasti saya yakin semuanya gugup, semuanya cemas. Takut salah, malu. Akhirnya ingin buang air kecil. Akhirnya harus banyak minum. Karena memang pada saat kita cemas, takut salah, takut gagal, itu ginjal kita mengecil. Ginjal kita diperas.
sehingga semakin kering dia, semakin panas dia. Kalau dia semakin panas, maka otomatis zat-zat yang harusnya terbuang melalui urin itu tidak terbuang karena dia panas, ginjalnya itu mengalami peradangan. Akhirnya apa? Dialirkan lagi oleh darah ke seluruh tubuh kita. Yang akhirnya salah satu penyakit yang sangat-sangat mungkin terjadi adalah asam urat. Maka penderita asam urat itu pertama kali yang harus diperbaiki adalah tingkat kecemasannya. Kecemasannya harus diperbaiki. Jadi untuk orang yang asam urat, kecemasannya harus diperbaiki. Ya. Kemudian jantung koroner itu biasanya diakibatkan karena agak sulit bersedekah. Karena semakin dia mudah bersedekah, semakin tenang jantungnya. Semakin tenang jantungnya, otomatis aliran darah ke jantung pun semakin lancar. Maka terapi untuk orang yang terkena jantung koroner itu adalah dengan mengajak dia bersedekah. Ya, seperti itu. Itu adalah faktor psikologis yang mengakibatkan penyakit fisik atau dalam tanda kutip disebut penyakit psikosomatis. Penyakit fisik yang diakibatkan karena faktor psikologis. Nah, ini harus kita pahami. Karena pada masa sekarang ini penyakit itu hampir semuanya diakibatkan karena faktor psikologis. Jarang-jarang sekali sebetulnya karena faktor makanan, karena faktor pola hidup, pola gerak. Memang berpengaruh, tapi sekarang ini memang yang paling banyak itu faktor psikologis. Apalagi sekarang ya, tekanan ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, kondisi sosial juga sedang tidak baik-baik saja. Ya, ketika kita menyelamatkan diri dari begal, justru kita jadi tersangka, gitu kan? Itu kondisi yang membuat kita semakin terganggu psikologisnya, gitu. Belum lagi permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga karena kita sekarang sedang susah mencari penghasilan, gitu. Itu juga kan memicu stres kita semakin tinggi. Akhirnya sekarang penyakit mah atau penyakit pada lambung itu hampir bisa dipastikan menjadi penyakit sejuta umat. Hampir setiap rumah ada saja anggota keluarganya yang terkena penyakit lambung. Karena sekarang itu tingkat stres sedang tinggi-tingginya, luar biasa. Makanya kita harus perlu bantu pasien-pasien kita dengan memperbaiki psikologisnya. Syukur-syukur kita bisa membantu spiritualnya dengan mengajak dia kembali ke jalan Allah, lebih meningkatkan ibadahnya. Syukur-syukur bisa seperti itu. Tapi kalaupun belum bisa seperti itu karena memang kita bukan sebagai seorang dai, bukan sebagai seorang ustadz, tapi kita sebagai seorang terapis, maka kita yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki psikologisnya. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak belajar untuk memperbaiki spiritualnya. Kita harus memperbaiki juga, tapi ya karena kita kapasitasnya bukan sebagai seorang ustadz, ya mungkin agak sedikit kurang didengarkan kalau kita mengajak ke eh, faktor spiritual gitu. Ya, gitu ya. Jadi itu tadi anamnesa yang perlu kita laksanakan sekaligus mengetahui apa namanya faktor psikologis penyebab penyakit. Sekaligus juga tadi mengetahui koneksi organ terhadap penyakit-penyakit tersebut. Nah, karena kita harus mengetahui koneksi organ, kita juga harus tahu letak organ itu di mana saja. Ya, ini paru-paru di mana, lambung di mana, usus di mana, ginjal di mana, pankreas di mana, ya. Kemudian liver di mana itu harus kita tahu. Dan ini harusnya pernah kita pelajari pada saat kita SMP. Karena buku ini materi ini ada pada buku biologi SMP sebetulnya. Kalau kita buka lagi, insya Allah itu bisa menjadi salah satu tambahan wawasan kita. Ya, kalau kita buka lagi itu bisa menjadi tambahan wawasan kita. Makanya kita perlu mengetahui letak organ, termasuk fungsi organnya, supaya kita bisa menjadikan apa namanya pengetahuan anatomi kita sebagai bahan untuk mendiagnosa pasien-pasien kita. Ini loh letak organ seperti ini. Oh, lambung di situ ya letaknya. Oh, usus di situ ya letaknya. Ginjal di situ ya letaknya. Nah, ini nanti kita harus tahu, oh fungsinya buat apa saja. Setelah kita tahu, nanti ketika ada pasien datang dengan keluhan pada organ-organ tersebut, kita sudah tahu cara penanganannya seperti apa. Ini organ-organ tubuh yang perlu kita ketahui. Nah, kalau yang selanjutnya ini contohnya tadi ya, ini ada di materi, ada di modul, nanti silakan dibaca saja. Ya, ini contohnya tadi ya. Kalau ada pasien dengan keluhan sakit pada bagian perut atas tengah dengan gejala penyerta mual, kembung, perih, sesak napas, pusing dan migrain,
indikator lainnya stres dan pola makannya tidak teratur, maka hampir bisa dipastikan dia punya penyakit lambung atau masalah pada lambung seperti MAH, GERD, gastritis dan sebagainya. Kalau ada masalah ini, bagian kanan atas sakitnya nih, bagian perut kanan atas dengan gejala penyerta mual, lemas, BAB-nya pucat, BAK-nya pekat, bola matanya kuning dengan ada indikator lain pegadang atau pekerja berat, perokok, peminum alkohol, MSG dan sebagainya, maka hampir bisa dipastikan dia mengalami radang pada liver. Bahkan bisa terjadi dia juga hepatitis. Ya. Apalagi kalau memang dia sering begadang, hampir bisa dipastikan dia livernya bermasalah. Betul kayak kata Pak Haji Roma ya, Roma Irama, begadang itu tidak ada artinya. Karena semakin sering begadang justru liver kita rusak. Kalau liver kita rusak, otomatis racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita tidak bisa tersaring sempurna. Karena fungsi liver itu untuk menyaring racun, mendetoksifikasi racun. Makanya sunnah Rasul itu adalah tidur setelah Isya dan bangun di sepertiga malam. Jadi jangan sampai tidur terlalu malam. Kalau tidurnya terlalu malam, livernya tidak bisa melakukan aktivitas seperti yang seharusnya. Karena liver itu akan mendetoks racun-racun di dalam tubuh kita pada saat kita tidur. Dan itu terjadi di atas jam 10 malam. Makanya Zoom kita cuma sampai jam 10 malam ya. Zoom itu sampai jam 10 malam tidak lebih. Soalnya kalau lebih ya kita perlu istirahat juga. Apalagi kalau besok yang sudah mulai saum ya, harus mulai sahur kan. Gitu. Makanya kita pun tidak terlalu malam nanti selesainya. Ini contoh-contoh penyakitnya yang kita harus ketahui dari ini. Bagian kanan bawah yang terkena penyakit dengan gejala penyerta lemas, pusing, bahkan sampai pingsan, sakit ketika kaki kanan ditekuk. Indikator lainnya sering pemakan makanan pedas ataupun panas, kurang gerak dan olahraga, maka hampir bisa dipastikan dia mengalami radang usus buntu. Jadi sakitnya tuh mendekati selangkangan kanan ya. Sakit mendekati selangkangan kanan dan sakit ketika kaki kanan ini tekuk ke atas. Ya, ditekuk ke atas seperti itu sakit. Itu hampir bisa dipastikan usus buntunya bermasalah. Ya. Kemudian ini yang lainnya ya. Nanti yang lainnya silahkan dibaca saja karena semuanya sebetulnya sudah ada di modul. Nanti kita tinggal pahami saja. Sekarang kita akan masuk ke diagnosa telapak tangan ya, supaya lebih bisa dipahami gitu. Kalau yang ini tinggal dibaca saja. Ya, kalau ini tinggal dibaca saja. Insya Allah nanti ada di modul semuanya lengkap ya. Nah, sekarang kita ke diagnosa telapak tangan ya. Kita ke diagnosa telapak tangan. Oke, bentar. Oke. Nah, kalau kita melihat telapak tangan kita tuh yang pertama kita lihat itu warnanya dulu, ya. Warnanya ketika melihat telapak tangan kita warnanya putih atau pucat, itu hampir bisa dipastikan dia mengalami anemia, kekurangan darah. Ingat, anemia tidak sama dengan hipotensi. Anemia itu kekurangan darah, kekurangan HB, kekurangan hemoglobin, tapi kalau hipotensi tekanan darahnya rendah. Walaupun hemoglobinnya normal, volume darahnya normal, tapi ketika tekanan darahnya rendah yaitu hipotensi. Tapi kalau anemia, itu volume darahnya, zat-zat yang ada di dalam darahnya kurang. Itu yang dinamakan anemia. Jadi anemia dengan hipotensi itu berbeda. Maka kalau ada yang bertanya apakah penderita darah rendah bisa dibekam? Kalau darah rendah bisa, tapi kalau kurang darah itu tidak bisa dibekam. Ya. Nah, biasanya kita melihat dari telapak tangannya. Kalau yang telapak tangannya pucat, itu hampir bisa dipastikan dia anemia. Tapi kalau yang hipotensi, kalau yang tekanan darah rendah, walaupun tekanannya rendah, tapi telapak tangannya biasanya tidak pucat. Gitu. Jadi kita harus bisa membedakan antara anemia dengan hipotensi itu yang pertama. Jadi kalau anemia diceknya menggunakan tes HB, tes hemoglobin, tapi kalau hipotensi kita menggunakan tensimeter, alat pengukur tensi darah gitu. Ya, cara pengukurannya. Kalau tangannya kelihatan agak kuning, kemungkinan masalah pada liver ataupun empedu. Kalau tangannya berwarna merah, terdapat peradangan atau panas dalam pada di dalam tubuhnya. Kalau telapak tangannya berwarna hijau kebiruan bahkan itu sirkulasi masalah pada paru-paru atau ginjal, ya.
Kalau warna tangannya berwarna pekat atau hitam, itu biasanya terdapat status darah berat dan kondisi kronis atau terlalu banyak toksin di dalam tubuhnya. Ya. Kalau ini kita melihat tangan berdasarkan warnanya. Ada juga kalau kita melihat suhu dari kelembabannya. Ini boleh dilihat nanti ya. Suhunya dingin, sirkulasi buruk, metabolisme lambat. Suhunya panas ketika kita pegang, terjadi inflamasi atau kelebihan atau energi tubuh. Lembab atau basah, metabolisme tinggi atau retensi cairan. Kering, itu jelas kalau kering dehidrasi gitu ya. Makanya kita melihat warnanya, melihat kelembabannya juga. Dan yang selanjutnya, kita melihat tanda-tanda pada tangan kita. Ya. Tanda-tanda pada tangan kita itu juga bisa menunjukkan kondisi organ dalam tubuh kita. Contoh, ketika kita mendapati telapak tangan kita, terdapat garis yang memanjang dari bawah ke atas menuju ujung jari. Ya. Boleh dilihat ya telapak tangannya masing-masing. Ada garis yang memanjang dari bawah menuju ujung jari. Tidak harus dari sini ya, tapi mungkin dari sini, dari pangkal jari menuju ujung jari. Dan tidak harus di jari tengah, di jari yang mana saja. Ada seperti urat ya yang memanjang baik itu berwarna ungu, berwarna biru, berwarna hijau gitu. Di menuju ke ujung jarinya itu tingkat stres kita sedang tinggi. Ya. Tingkat stres kita sedang tinggi. Maka ketika kita melihat telapak tangan kita, oh, ada nih garis yang memanjang baik itu warnanya biru, warnanya ungu, warnanya hijau gitu ya. Oh, saya ternyata sedang stres. Maka terapi terbaiknya apa? Perbanyak istighfar. Perbanyak zikir untuk mengurangi stresnya, gitu ya. Jadi sekali lagi, ketika kita melihat telapak tangan kita berwarna, ada yang berwarna kebiruan, kehijauan atau ungu yang memanjang sampai ke ujung jari, itu tingkat stres kita sedang tinggi-tingginya. Ada di antara Bapak Ibu yang kelihatan seperti itu? Mudah-mudahan tidak ada. Ya. Berikutnya, di pangkal ibu jari. Nih, di pangkal ibu jari sama, terlihat ada garis yang berwarna biru atau berwarna ungu atau berwarna hijau. Itu menunjukkan masalah pada paru-paru atau sistem pernapasan. Ya. Jadi ketika kita melihat ada masalah pada sistem pernapasan, itu indikatornya nih. Indikatornya pada pangkal ibu jari. Pada pangkal ibu jari ada garis yang berwarna biru, berwarna ungu atau berwarna hijau yang seperti urat lah gitu ya. Itu adalah indikator bahwa kita sedang mengalami masalah pada paru-paru. Dan tadi penyebab paru-paru bermasalah apa? Sedih. Maka sangat bisa dipastikan kalau orang yang sering mengalami kesedihan, di sini suka ada terlihat, baik itu berwarna ungu ataupun berwarna hijau ataupun berwarna biru. Ketika kita mendapati orang yang sering mengalami kesedihan, ya. Jadi hati-hati ya, buat orang yang sering sedih, paru-parunya dijaga. Nah sekarang, nih garis tangan atau ruas jari berwarna pekat atau coklat, ya, coklat kehitaman pekat gitu. Semakin pekat warnanya, warna garis tangan ya, garis tangan atau ujung jari semakin pekat warnanya, semakin tinggi kadar toksin di dalam tubuh kita, kadar racun di dalam tubuh kita. Mungkin karena faktor makanan, mungkin karena faktor polusi, rokok dan sebagainya, itu mengakibatkan garis tangan kita dan ruas-ruas jari kita itu berwarna pekat, berwarna kecoklatan. Nah, makanya supaya warnanya itu kembali ke warna semula, mulai detoksifikasi dengan memperbanyak konsumsi buah-buahan yang sifatnya pencahar, memperbanyak minum air putih, rutin berbekam, itu untuk mengurangi toksin di dalam tubuh kita. Nantinya Allah itu maha luar biasa ya ciptaannya gitu. Penciptaannya luar biasa. Kalau sudah mulai bersih di tubuh kita dari toksin, yang asalnya berwarna pekat nih si ruas jarinya itu akan kembali ke warna yang seharusnya. Tidak berbeda jauh dengan warna telapak tangannya gitu. Itu maha kuasanya Allah terhadap ciptaannya. Ya. Kemudian ciri yang lainnya ketika pangkal jari itu gemuk, ya. Pangkal jarinya gemuk bukan karena gemuk badannya bukan ya,
tapi mungkin badannya biasa-biasa saja, tapi si pangkal jarinya ini gemuk-gemuk gitu, kayak bengkak, ya, kayak bengkak gini gitu. Nah, kayak yang ditekan gini, kan gemuk ya. Kalau yang pangkal jarinya gemuk, itu indikasi bahwa di dalam ginjalnya dia mengalami masalah. Jadi yang pangkal jarinya gemuk itu adalah indikasi ginjal yang bermasalah. Jadi kita harus perhatikan, oh, wah ini sudah mulai gemuk nih pangkal jari saya. Perbaiki ginjalnya, minum air putih yang banyak, konsumsi herbal-herbal, buah-buahan yang bisa memperbaiki ginjal. Jangan sampai ginjalnya dibiarkan panas berlarut-larut. Soalnya kalau dibiarkan panas berlarut-larut si ginjalnya, nanti bisa membuat radang ginjal yang akut dan akhirnya apa? Akhirnya bisa mengalami gagal ginjal. Naudzubillah ginjal. Ya. Makanya ini tadi indikatornya, pangkal jarinya kelihatan gemuk. Berikutnya, terdapat bercak-bercak putih pada telapak tangan. Saya yakin banyak sekali yang sekarang mengalami itu. Ada bercak-bercak putih seperti awan ya di bagian telapak tangan. Indikasi apa itu? Itulah indikasi banyaknya angin di dalam tubuh kita. Angin yang berlebihan, terutama di lambung. Ya. Angin yang berlebihan di lambung mengakibatkan terlihatnya bercak-bercak putih pada telapak tangan kita. Itu indikatornya. Makanya kalau kita sudah naik motor atau sudah keluar dan tanpa menggunakan baju yang memadai gitu ya, yang memungkinkan kita terkena angin cukup banyak, itu biasanya semakin banyak bercak-bercak putih pada telapak tangannya. Nah, itu adalah indikasi di dalam lambung kita, di dalam paru-paru kita, anginnya berlebihan. Maka harus mulai diperbaiki dengan apa? Dengan mengkonsumsi herbal-herbal yang sifatnya panas, jahe, habatus sauda gitu. Atau misalkan minum air hangat supaya kadar angin di dalam tubuh kita berkurang dengan hangatnya tubuh kita gitu. Mungkin kita nantinya akan sendawa, mungkin kita mohon maaf ya akan kentut gitu. Tapi wajar kalau memang kadar angin berlebihan di dalam tubuh ya dikeluarkan gitu. Karena Rasulullah pernah bersabda gitu di dalam hadisnya bahwa istilah perut kalian dengan tiga, sepertiga dengan makanan, sepertiga dengan air, sepertiga dengan udara. Kalau salah satunya lebih dari sepertiga, maka akan ada masalah. Makanan lebih dari sepertiga, apa yang terasa? Ngap kan? Begah, penuh gitu. Kita kekenyangan. Kalau sepertiga, kadar makanan lebih dari sepertiga. Kalau air yang lebih dari sepertiga, apa yang akan terjadi? Pasti beser, ingin buang air kecil yang terus-terusan, dan perutnya jadi koclak gitu. Ya kalau misalkan di bahasa Sunda itu koclak gitu. Ya, perutnya koclak dan tidak nyaman di dalam perutnya. Apalagi kalau misalkan yang ketiga, udara lebih dari sepertiga di dalam lambung kita, di dalam perut kita, otomatis nantinya akan terjadi masuk angin. Gitu. Nah, makanya yang namanya masuk angin itu adalah udara yang melebihi sepertiga kapasitas lambung. Itu adalah yang disebut masuk angin itu seperti itu. Ya, makanya kita perlu hati-hati. Nah, untuk melihatnya tadi, di telapak tangan kita sudah terlalu banyak nggak bercak-bercak putihnya? Kalau sudah terlalu banyak bercak-bercak putihnya, berarti kadar angin di dalam tubuh kita sudah terlalu banyak. Mulai perbaiki dengan mengkonsumsi air hangat, madu hangat, minyak habatus sauda ataupun jahe gitu. Atau kunyit juga bisa, karena kunyit juga memiliki sifat panas yang cukup lumayan sehingga bisa membantu mengurangi kadar angin di dalam tubuh kita. Makanya kunyit kan sangat bagus untuk masalah pada lambung, gitu ya. Nah, kalau selanjutnya ini indikasi-indikasi bahwa organ tubuh kita bermasalah nanti bisa dibaca di modul ya. Ini contohnya ini. Garis urat berwarna biru ya. Garis urat berwarna biru pada eh, apa? Menunjuk ke ujung jari itu menunjukkan tingkat stres seseorang. Kemudian bercak putih seperti ini menunjukkan kadar angin di dalam tubuh kita terlalu banyak, terutama pada lambung. Kemudian ini garis tangan atau ruas jari berwarna gelap atau kehitaman, toksin berlebihan. Ya. Kemudian ini garis biru pada pangkal ibu jari menunjukkan apa? Masalah pada paru-paru.
Warna kemerahan telapak tangan merupakan indikasi tekanan darah tinggi, sedangkan warna kemerahan pada ujung jari menunjukkan adanya kolesterol. Jadi kalau misalkan seluruh telapak tangannya berwarna kemerahan, itu hipertensi. Tapi kalau cuma ujung jarinya saja yang berwarna kemerahan, kemungkinan kolesterol. Ya. Dan biasanya yang warna jarinya warna tangannya kemerahan memang cenderung gemuk, ya. Cenderung gemuk gitu. Nah, ini yang tadi yang masalah pada ginjal, jadi pada ujung jarinya gemuk ya. Kalau ini pucat, kebalikan dari yang tadi ya. Kalau yang tadi itu berwarna merah, kalau ini berwarna pucat, menunjukkan dia anemia ya. Oke, kalau yang lainnya nanti akan dibaca ya. Nah, setelah itu, setelah kita mengetahui telapak tangannya bermasalah nih, kita coba lihat dari warna wajah saja. Ya. Warna wajah. Ketika kita melihat warna wajahnya berwarna merah seperti ini, itu biasanya dia kelebihan energi. Ya. Kelebihan energi dan kelebihan darah. Tekanan darah tinggi biasanya. Kalau misalkan warnanya pucat seperti ini, ya, warna darahnya pucat, warna wajahnya pucat. Ini kebalikan dari yang berwarna merah. Dia mengalami kekurangan kekurangan energi. Mungkin dia sedang sakit, sedang lemah badannya. Biasanya darahnya wajahnya kelihatan pucat. Yang kemudian warna wajahnya kekuningan. Ketika warna wajahnya terlihat agak kuning, itu diakibatkan karena imunitasnya menurun, sedang mengalami penurunan imunitas. Ya. Ada lagi yang warnanya tuh pekat, ya, bukan hitam, bukan, tapi pekat. Ya, kalau hitam seperti orang-orang Afrika, orang-orang Papua, tapi bersih gitu ya, hitamnya hitam bersih, yaitu insya Allah sehat. Tapi kalau misalkan warna-warna seperti warna kulit kita yang eh, sawo matang, pada fitrahnya sawo matang, tapi kelihatan agak berwarna pekat gitu ya, hitam, maka sangat mungkin toksin di dalam tubuhnya terlalu banyak, terutama di usus, ya, ususnya banyak sekali kotorannya sehingga membuat wajahnya kelihatan lebih pekat. Bukan hitam ya, pekat. Karena kalau hitam, kalau kita melihat orang Afrika, kalau kita melihat orang Papua, ya itu memang fitrahnya seperti itu. Tapi kalau memang bersih tadi ya, warna di wajahnya bersih, berarti memang kondisi organ tubuhnya juga baik. Tapi walaupun kita tidak hitam warna kulitnya, tapi banyak kelihatan kusam, kusam, pekat gitu, itu menunjukkan bahwa toksin di dalam tubuh kita mengalami masalah. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah diagnosa prabekam yang kita pelajari secara singkat saja. Karena nanti kalau misalkan ingin lebih jelas, boleh dibaca modulnya atau nanti kita bisa diskusikan di grup. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke proses pembekaman. Singkat saja ya, karena besok kita lanjutkan proses pembekaman lebih detail. Sekarang kita singkat saja tentang pembekaman. Nanti sambil saya bacakan beberapa pertanyaan yang masuk ya. Kita di sini sedang belajar membekam, ya. Kita sedang belajar membekam, maka otomatis kita harus mengetahui adab menjadi seorang terapis bekam. Apalagi kita sedang mempelajari metode bekam sunnah, metode pembekaman yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, memang di dalam sejarah bekam itu tidak semuanya berasal dari metode pengobatan Islam, tidak. Karena sebelum metode pengobatan Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah itu ada bekam ya, sebelumnya sudah ada pada masa Mesir kuno, Cina kuno, Babilonia kuno, itu sudah ada metode pembekaman. Cuma kita yakini bahwa metode pembekaman yang dibawa oleh Rasulullah pada saat Isra Mi'raj itulah yang terbaik. Kenapa? Karena Rasulullah mendapatkan itu dari para malaikat. Yang pasti kita tahu kalau malaikat itu dapatnya langsung dari Allah, karena malaikat itu tidak punya akal. Tapi maha maha adilnya Allah, maha bijaksananya Allah, risalah tentang bekam pada saat Isra Mi'raj tidak langsung disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah seperti halnya sholat, tapi disampaikan pada malaikat supaya malaikat menyampaikan kepada Rasulullah sehingga hukumnya bekam itu tidak wajib. Bayangkan kalau Allah menyampaikan langsung pada saat Isra Mi'raj kepada Rasulullah seperti Allah menyampaikan seperti
hanya menyampaikan tentang sholat, maka hukum bekam itu wajib. Kalau yang tidak dibekam itu dosa. Sementara kita tahu tidak semua orang bisa dibekam. Bayangkan kalau hukumnya wajib, yang tidak bisa dibekam, bagaimana dong? Dosa seumur hidup. Nah, makanya maha bijaksananya Allah menyampaikan risalah bekam itu tidak beliau langsung yang menyampaikan kepada Rasulullah, tapi disampaikan kepada malaikat. Malaikatlah yang menyampaikan kepada Rasulullah. Maka akhirnya hukum tentang bekam itu adalah sunnah, bukan wajib. Misalnya tadi, kebayang kalau hukum bekam wajib, semua orang wajib berbekam, yang tidak berbekam dosa. Nah, bagaimana kalau orang yang tidak bisa dibekam? Itu akan berakibat fatal nantinya. Ya, ini seperti ini ya. Nah, sebagai seorang yang ingin melaksanakan terapi bekam sesuai sunnah, maka kita harus pahami dulu kaidah-kaidahnya. Apa saja kita memiliki adab dalam membekam. Yang pertama, mengutamakan tauhid itu jelas, menyampaikan kepada pasien kita dan meyakini di dalam hati kita bahwa kesembuhan datangnya dari Allah. Tidak ada penyakit yang tidak bisa diobati, kecuali kematian dan tua. Itu yang sudah ada di dalam hadisnya. Ya. Dan itu yang kita sampaikan kepada pasien-pasien kita supaya apa? Supaya pasien-pasien kita itu memiliki semangat untuk sembuh. Karena kita kembalikan kesembuhan bukan saya yang menentukan. Sehebat apapun saya, seberapa lama pun saya berkecimpung di dunia terapi, seberapa tinggi pun ilmu saya gitu di dalam dunia kesehatan, tapi tetap kita kembalikan hakikat kesembuhan itu kepada Allah. Karena tidak jarang yang saya temukan, ini senior bekam nih, senior terapis nih, datang pasien di terapi satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, bahkan sampai berpuluh-puluh kali ditangani oleh si pasien si terapis senior ini, Allah belum izinkan sembuh. Tapi ketika suatu hari dia datang kepada yang lebih junior, bahkan murid si pasien si terapis senior ini, bahkan cuma baru beberapa tahun dia menjalankan terapi bekam, menjadi seorang terapis, pasien yang tadinya datang ke sini dan tiba-tiba datang ke si yang juniornya ini, tiba-tiba Allah berikan kesembuhan, mau dikatakan apa? Dan itu saya temukan tidak sedikit. Banyak pasien-pasien yang datang ke guru saya, Allah belum izinkan kesembuhan. Tapi ketika datang ke saya yang notabene sebagai saya hanya murid dari guru saya gitu, Allah izinkan sembuh. Alhamdulillah. Begitupun sebaliknya, saya didatangi oleh pasien yang belum Allah izinkan untuk sembuh. Datang kepada murid saya yang pernah belajar bekam kepada saya. Allah izinkan sembuh. Ya mau gimana? Karena memang itu adalah hakikat kesembuhan itu bukan di tangan kita. Hakikat kesembuhan itu ada di tangan Allah. Makanya ya tadi sebagai seorang terapis, kita utamakan tauhid terlebih dahulu. Jadi kita tidak hanya berpegang pada pengalaman. Saya sudah lama kok menjadi seorang terapis. Kalau tidak saya yang menangani, dia tidak akan sembuh. Wah itu naudzubillah, itu sudah masuk ke dalam kesyirikan. Mau selama apapun pengalaman kita, mau setinggi apapun keilmuan kita, tetap untuk yang namanya kesembuhan kita kembalikan kepada Allah. Karena tauhid itulah yang paling utama. Jadi sekali lagi, bukan kita yang hebat. Ya. Tidak ada terapis yang hebat kalau Allah tidak mengizinkan. Tapi setidaknya, walaupun kita tidak menjadi seorang yang paling hebat, setidaknya kita memiliki keilmuan yang cukup untuk bisa melakukan terapi. Jangan sampai ketika kita ada pasien yang datang, kita tidak bisa menjelaskan, kita tidak bisa menyimpulkan, akhirnya salah dalam penanganan. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, walaupun tetap kita kembalikan kepada Allah, tapi kita lakukan semaksimal mungkin dengan terus mengupgrade keilmuan kita. Karena bagaimanapun, yang namanya kesehatan itu terus mengalami perubahan. 2019, 2020 kita tidak tahu ada yang namanya COVID. Tapi sekarang kita paham, oh ternyata COVID itu ada. Dan ternyata COVID itu dibuat. Ya, virus corona itu ternyata dibuat untuk kepentingan tertentu. Sekarang baru terbuka ya, dengan terbukanya file dari Epstein. Jadi itu ya, salah satunya seperti itu. Jadi mau sehebat apapun kita, tetap yang namanya tauhid adalah yang paling utama di dalam terapi, di dalam metode pengobatan. Yang kedua, mengamalkan sunnah. Kita sedang menjadi terapis bekam sunnah. Ya, setidaknya sunnah-sunnah yang paling mudah kita laksanakan, ya kita laksanakan. Ya. Kalau belum bisa poligami ya jangan gitu. Walaupun poligami itu sunnah, tapi kalau belum bisa ya jangan. Lakukan dulu sunnah-sunnah yang lebih mudah gitu. Tahajudnya, duhanya, saum sunnahnya.
itu kan masih bisa dilakukan gitu. Ya, jadi kita sebagai seorang terapis bekam dan menyebut bahwa kita sebagai terapis bekam sunnah, ya setidaknya kita melaksanakan sunnah-sunnah harian yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita justru menjauhi sunnah. Karena kata apa Umar bin Khattab, ketika kita tidak bisa melakukan kebaikan semuanya, setidaknya jangan ditinggalkan semuanya. Lakukan semampu kita tentang kebaikan, termasuk dalam mengamalkan sunnah ini. Sunnah Rasulullah itu luar biasa, banyak sekali. Dan kalau kita ingin mengamalkan keseluruhannya, saya yakin tidak ada yang bisa. Karena tidak ada yang sempurna Rasulullah. Tapi setidaknya kita amalkan yang kita bisa saja. Amalan-amalan Rasulullah yang dilakukan. Ya, makanya amalkan sunnah sebagai kita sebagai seorang terapis bekam sunnah. Yang berikutnya memiliki sikap humanis bukan komersil ya. Jadi kita benar-benar mengedepankan sikap kekeluargaan, menghargai privasi pasien, hati-hati dalam postingan terutama ya. Kita ingin mendeklarasikan diri sebagai seorang terapis bekam. Setiap yang kita bekam kita posting, setiap yang kita bekam kita posting. Hati-hati. Kalau orangnya tidak setuju, dia mengajukan delik aduan, kita sudah parah, sudah kena. Ya. Makanya saran saya, masalah privasi pasien harus benar-benar kita jaga. Kalaupun mau posting sebagai bahan untuk edukasi, bahan untuk promosi, tanyakan dulu yang bersangkutan berkenan atau tidak. Atau misalkan kita menjelaskan tentang kondisi pasien, jangan sebut nama pasiennya, ya jangan sampai identitas pasiennya terbuka, gitu jangan. Ya. Supaya apa? Supaya terjaga privasinya. Soalnya kalau misalkan si pasien ini mengadu ke YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, privasinya terasa terganggu oleh kita sebagai seorang terapis, udah kita bisa terkena tindak pidana ringan. Bahkan bisa berat kalau yang kalau privasinya yang sensitif gitu ya. Seperti misalkan kita memposting bagian tubuh yang tidak yang sebetulnya pasien kita tidak mau terlihat oleh orang lain gitu. Kita perlu hati-hati di situ. Memberikan motivasi positif itu penting. Menjadi teladan dalam syariat juga penting ya kita sedang melaksanakan terapi bekam sunnah. Tidak membekam lawan jenis yang bukan mahram. Nah ini yang masih banyak sekarang dilakukan oleh para pembekam. Dengan dalih bahwa tidak ada lagi pembekam perempuan di situ, maka ketika ada pasien perempuan, ya saya yang harus menangani gitu. Padahal tidak ada urgensinya kita harus menangani pasien tersebut. Apakah kalau kita tidak bekam saat itu pasiennya akan meninggal? Atau kalau kita tidak bekam saat itu pasiennya akan mengalami kondisi yang lebih parah? Tidak. Justru kalau misalkan kondisinya mengkhawatirkan, yang sampai harus ditangani apa, yang harus benar-benar dikembalikan kondisinya, justru itu adalah kontraindikasi bekam. Contohnya orang yang sudah benar-benar dalam kondisi yang lemah, supaya bisa mendapatkan kondisinya kembali kepada yang seharusnya, ini harus di opname. Ya kita opname gitu, jangan lakukan jangan paksakan pembekaman. Karena kalau kondisi sedang lemah seperti itu kita bekam, dia semakin lemah. Ada sampai yang kasus ya, orangnya sudah sangat lemah, dibekam semakin lemah. Akhirnya terjadi apa? Terjadi meninggal. Dan apa yang terjadi? Keluarganya tidak menerima, dituntut, dan tidak bisa apa-apa. Sudah tahu kondisinya parah, dibekam. Ya sudah, itu sudah melanggar SOP. Termasuk tadi, dengan dalih bahwa kalau tidak saya bekam saat itu, dia akan mendapatkan kondisi yang lebih parah. Separah apa? Sampai harus melanggar syariat. Sementara membekam lawan jenis yang bukan muhrim itu sudah melanggar syariat. Ya, sudah melanggar syariat. Jangankan membekam yang ada sentuhan gitu ya. Memandang lawan jenis saja itu sudah dosa. Makanya kewajiban seorang laki-laki apa? Ghudul basar, menundukkan pandangan. Perempuan apa? Menutup auratnya. Ini malah dibalik gitu. Auratnya dibuka karena untuk dibekam oleh lawan jenis. Ah, naudzubillah. Ya. Jadi ada seorang terapis bekam itu adalah tidak membekam lawan jenis yang bukan mahram. Karena apa? Tidak ada alasan kita membenarkan perilaku tersebut. Karena kalau kita tidak bekam saat itu pun pasien ini tidak akan mengalami kondisi yang lebih parah. Ya, kalau kita tidak bekam saat itu, ya misalkan kita contohnya tunggu 1-2 hari lah, kita cari dulu pembekam perempuan. Kan si pasien perempuan ini tidak sampai harus tidak akan sampai parah gitu kondisinya kalau cuma nunggu 1-2 hari gitu.
kita carikan dulu pasien perempuan. Tidak ada pasien perempuan, ajak mahramnya, kita ajarkan mahramnya. Suaminya atau keluarganya, siapapun yang mahramnya, kita ajarkan cara membekam. Nanti si ibu bekamnya di sini seperti ini ya. Nah, cara ngebekamnya seperti ini, titiknya ini. Kasih tahu ke mahramnya, biarkan mahramnya yang membekam. Ya. Terus nanti saya tidak dibayar dong. Ya, orientasi kita memang bukan materi berupa uang, bukan. Tapi orientasi kita adalah pahala. Dengan kita mengajarkan mahramnya bisa membekam yang mahramnya ini gitu ya. Itu nilai pahalanya akan mengalir kepada kita. Ya. Daripada kita melanggar syariat dengan membekam lawan jenis yang bukan mahram. Itu dosa. Karena tadi, jangankan menyentuh, melihat saja, itu sudah tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Makanya sekali lagi, untuk terapis bekam, apalagi yang notabene terapis bekam sunnah, tidak ada alasan membekam lawan jenis yang bukan mahram. Ya. Tidak diperbolehkan membekam lawan jenis yang bukan mahram. Ya. Yang berikutnya, menjadi teladan kesehatan. Kita sebagai seorang terapis kesehatan, tapi tidak menjadi teladan di dalam kesehatan, ya otomatis orang tidak percaya. Tapi kalau kita sebagai seorang terapis kesehatan, orang melihat kita itu, oh iya, ini orangnya sehat nih. Jadi saya ketika berada di tangannya, insya Allah saya akan juga lebih mudah mendapatkan kesehatan karena yang memberitahukan tentang kesehatannya juga menjaga kesehatan. Ini mah udah dia tidak pernah olahraga, merokoknya luar biasa, makannya tidak terjaga. Ketika ada pasien, dia nyuruh olahraga, jangan merokok, makanannya diatur. Sementara dianya sendiri tadi dilihat oleh pasiennya, dianya ngerokok. Dilihat oleh pasiennya, dianya nggak pernah olahraga. Gimana pasiennya bisa percaya? Gitu. Makanya, selama kita menjadi seorang terapis bekam, diusahakan tidak merokok. Lebih bagus tidak merokok. Kalau masih merokok bagaimana? Kalau masih merokok, setidaknya tidak merokok di depan umum. Apalagi di depan pasien kita. Karena bagaimanapun kita adalah seorang teladan. Sebagai seorang terapis bekam, apalagi terapis bekam sunnah, kita itu adalah seorang teladan. Teladan dari segi kesehatan, teladan dari segi syariat. Ya. Jadi sekali lagi, kita harus menjadi seorang teladan di dalam kesehatan, termasuk tidak merokok dan rutin berolahraga. Menghargai dan menghormati sesama tentu saja, mempromosikan diri sebagai sahabat. Jadi memposisikan diri kita sebagai sahabat, bukan orang yang menyembuhkan, bukan ya. Tapi sahabat dalam menjalankan atau mendapatkan kesembuhan. Ya. Dan cakap dalam bersosial. Ingat, Tibun Nabawi, terutama bekam itu adalah metode dakwah melalui metode pengobatan. Kalau kitanya tidak cakap dalam bersosial, antisosial, tidak diterima oleh masyarakat, bagaimana kita bisa menyampaikan bekalnya? Bagaimana kita bisa mendakwahkan bekalnya? Karena kehadiran kita sendiri pun ditolak oleh masyarakat. Ya, jadi sekali lagi, sebagai seorang terapis, kita harus memiliki adab seperti ini supaya bisa menjadikan terapis bekam atau menjadikan bekam ini memiliki marwah yang kuat di tengah masyarakat. Karena masyarakat kita sekarang butuh butuh metode pengobatan yang bisa menjadi solusi bagi kita semuanya. Nah, salah satunya bekam. Kalau bekam dianggap sebagai solusi, kita sebagai seorang terapisnya pun benar-benar harus mencerminkan bahwa kita bisa memberikan solusi kepada pasien-pasien kita. Ya. Jadi kita cakap dalam sosial supaya dakwah Tibun Nabawi ini tersampaikan kepada pasien kita. Jadi yang terakhir, tidak promosi berlebihan ya, tidak mempromosikan berlebihan. Bekam, menyembuhkan penyakit ini. Kalau si pasiennya tahu ya tentang hak-hak konsumen, ketika di dalam flyernya, di dalam spanduknya, di dalam bannernya dituliskan bekam bisa menyembuhkan penyakit kolesterol. Walaupun iya bisa, tapi ketika pasien dibekam dan ternyata tidak sembuh dan mengadu ke YLKI, wah itu bisa bisa kena tuh. Karena ada janji di situ, janji bisa menyembuhkan penyakit ini gitu. Ternyata yang memiliki penyakit itu dan diterapi oleh kita tidak sembuh, itu bisa mengadu. Makanya saran saya di banner tidak perlu menunjukkan hal itu. Cukup terapi bekam saja. Seperti halnya dokter spesialis apapun ya. Dokter spesialis gigi, dokter spesialis kulit.
Itu kan tidak menyebutkan bahwa dia bisa menyembuhkan penyakit kulit, tidak kan? Dokter gigi tidak menyebutkan dia bisa menyembuhkan penyakit gigi, tidak kan? Tapi ya dokter gigi gitu. Sama dengan kita terapis bekam, walaupun secara kaidah bekam itu bisa membantu membersihkan darah dari kolesterol, dari gula, dari purin, penyebab asam urat. Tapi kita tidak bisa langsung menyebutkan di banner kita bahwa bisa menyembuhkan kolesterol, bisa menyembuhkan diabetes, bisa menyembuhkan asam urat. Masalahnya tadi, kalau ada pasien yang paham tentang hak konsumen, diterapi oleh kita dan tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan, itu bisa fatal. Ketika dia mengadu, kita kena, udah. Makanya promosi kita tidak terlalu berlebihan. Ya. Karena saya masih melihat banyak sekali terapi-terapi pengobat tradisional yang menjanjikan kesembuhan penyakit-penyakit tertentu gitu. Padahal ya tadi yang namanya kesembuhan Allah yang menentukan. Kalau misalkan kita sudah terapi berpuluh-puluh kali pun dan Allah belum izinkan sembuh, bagaimana gitu. Ya makanya tadi dalam promosi kita tidak berlebihan. Yang berikutnya memiliki knowledge ya, ini penting juga di dalam apa namanya membekam ya, memiliki pengetahuan dasar, memiliki skill, menguasai metode diagnosa, memiliki perlengkapan dasar terapi, memiliki kemampuan berkomunikasi, menjadikan pasien sebagai sumber ilmu bukan sebagai sumber penghasilan. Penghasilan secara materi itu bisa menyusul gitu ya. Yang penting apa? Yang penting kita jadikan dulu bahwa pasien kita adalah sumber ilmu. Ya. Jadi pasien kita sumber ilmu bagi kita. Semakin tinggi ilmu kita, insya Allah akan semakin bermanfaat kita bagi umat. Itu yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Jadi sekali lagi, bukan kitanya yang hebat, bukan kitanya yang memiliki kemampuan, tapi Allah lah yang mengizinkan. Itu adalah prinsip dasar kita sebagai seorang terapis. Ya. Insya Allah nanti besok kita akan bahas bagaimana kita cara membekam. Ya, bagaimana cara kita membekam kita akan bahas besok. Karena sekarang sudah jam 21.41 dan banyak sekali chat yang masuk. Insya Allah saya akan jawab ya. Mudah-mudahan bisa terjawab semuanya. Eh, Oke, di sini saya mulai membaca seketikanya tidak tertukar. Maksudnya apa seketikanya tidak tertukar ya? Hati gunanya apa, Pak? Yang penting hati gunanya bukan untuk menyimpan kenangan mantan. Oke, Pak Rizky Ramadan ya. Fungsi liver itu adalah menyaring racun, Pak. Membuang racun. Jadi ketika mungkin dari faktor makanan, mungkin dari faktor udara yang masuk ke dalam tubuh kita, itu ada toksin-toksin yang masuk. Nah, disitulah fungsi hati. Ya. Disitulah fungsi hati untuk membuang itu gitu. Dan itu terjadi ketika kita tidur, Pak. Ya, ketika kita tidur. Makanya ketika kita tidur, begitu bangun kan mulut kita bau ya. Kita ingin buang air kecil, bahkan tidak sedikit yang ingin buang air besar. Itu menunjukkan pada saat kita tidur terjadi detoksifikasi, terjadi pengeluaran racun oleh hati, oleh liver. Nah, itulah fungsi hati, Pak. Jadi fungsi hati itu adalah untuk membuang racun di dalam tubuh kita dan proses pembuangannya itu, proses detoksifikasinya itu terjadi ketika kita tidur. Ya. Jadi sekali lagi ketika kita tidur, makanya Rasulullah mencontohkan tidur itu tidak terlalu malam. Tidur itu cukup dari mulai ba'da isya dan bangun nanti di sepertiga malam terakhir. Ya kalau sahur kan insya Allah pada bangun lah ya karena harus melaksanakan sahur kan. Tapi kalau di luar bulan Ramadan ya bangun di sepertiga malam terakhir itu juga bagus. Ketika kita melaksanakan ibadah sholat tahajud, qiyamul lail dan sebagainya. Ya, gitu ya Pak ya. Pada Ramadan fungsi hati itu gitu. Eksim yang belum sembuh tahunan, organ mana yang bermasalah, yang dipegang sebelah mana? Oke, eksim itu diakibatkan adanya masalah pada kulit. Sirkulasi darah ke kulit, sirkulasi nutrisi ke kulit juga bermasalah. Dari mana mulainya? Kalau misalkan diakibatkan karena faktor kuman, virus, dan sebagainya, coba perbaiki di area livernya. Kalau misalkan diakibatkan toksin yang tidak terbuang sempurna, perbaiki di ususnya. Ya, jadi titik bekamnya pertama di titik bekam liver, yang kedua titik bekam usus. Liver di mana? Di sekitar belikat kan, kalau liver itu di bagian kanan ya,
perut atas kanan, tarik ke belakang, itu titik liver. Kalau usus itu sejajar dengan pusar, tarik ke belakang itu sejajar, itu adalah titik usus. Jadi eksim bisa dipengaruhi karena ususnya yang kotor, bisa dipengaruhi karena livernya yang tidak bisa membuang racun secara sempurna. Gitu ya Bu Giarti ya. HP panas banget, izin. Izin bertanya, kalau tarik nafas sakit di ulu hati, sakit apa ya dan bekamnya di mana? Sakit di ulu hati itu biasanya diakibatkan karena faktor lambung yang bermasalah, Bu. Ya. Karena ulu hati itu lambung, Bu Tris ya. Bu Tris atau Bapak Tris nih. Jadi ketika ditarik nafas ulu hatinya sakit, itu biasanya lambung sedang mengalami perlukaan. Dinding lambung ada yang luka gitu, Bu. Ya. Maka pembekamannya tinggal tarik saja dari ulu hati tarik ke belakang, itu titik lambung bekam di situ. Ya. Dan bekam di ulu hati juga bisa. Ya, bekam di ulu hati juga bisa. Gitu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Liza Paulina. Hipertensi minum obat amlodipin 5 mg atau 10 mg. Apakah boleh dibekam? Setiap pagi melakukan dahak, kadang berwarna kecoklatan, boleh dibekam enggak? Bagaimana kalau boleh dibekam? Ini pertanyaan yang pertama ya. Selama dia mengkonsumsi amlodipin, baik yang 5 gram ataupun 10 gram, itu kan pengencer darah ya. Khawatirnya kalau dibekam Bu, dia tidak keluar tidak berhenti keluar darahnya, terus keluar karena kan encer darahnya gitu. Ya, encer darahnya, makanya dia dikhawatirkan tidak berhenti darahnya. Nanti mengakibatkan anemia. Ya. Makanya saran saya kalau selama dia mengkonsumsi amlodipin, kaprofil gitu kan itu pengencer darah ya, itu tidak direkomendasikan dibekam. Sangat-sangat tidak direkomendasikan karena kalau dibekam khawatirnya tadi terdapat darah yang tidak berhenti mengalir terus mengalir keluar. Ya. Nah, kalau setiap pagi mengeluarkan dahak kadang berubah kecepatan, itu masalah pada paru-paru. Boleh dibekam di titik paru-paru, Bu. Ya, paru-paru kan luas ya. Sepanjang rongga dada kita itu paru-paru di situ. Tarik ke belakang, dibelikat, bekam di situ. Nah, dicampur dengan dipadukan dengan gurah. Karena kan selalu mengeluarkan dahak, berarti dahak di dalam paru-parunya itu berlebihan. Maka dibantu dengan gurah, Bu. Ya, seperti itu ya, Bu ya. Bu Khadijah, kalau rasa kebas di kaki dan tangan setiap kali bangun tidur itu bagian bagian apa yang dibekam? Ini harus dicek, Bu. Ya, harus dicek apakah karena faktor diabetes atau bukan. Karena kebas di kaki dan tangan karena diabetes sangat-sangat bisa, Bu. Ya. Kalau karena diabetes, saran saya cukup dibekam di area pankreas saja. Kita belikat ya, sejajar dengan liver. Dan di area jantung dan pankreas saja. Kalau karena faktor diabetes. Jadi di tangan dan kakinya jangan dibekam kalau karena faktor diabetes. Tapi kalau karena faktor lain, mungkin karena faktor sindrom dingin, karena faktor asam urat, nanti di kaki dan di tangan boleh dibekam. Selain tadi ya, kalau misalnya karena faktor asam urat di area ginjalnya dulu yang dibekam, kaki dan tangannya boleh. Tapi kalau misalkan karena faktor diabetes, itu jangan dibekam di area kaki dan tangannya, cukup di pankreas dan jantung saja. Gitu ya Bu ya. Ustaz apa boleh bekam di area depan atau dada untuk keluar sesak nafas? Boleh Pak Suroso. Asal kemudian di bagian dada itu ada titik bekamnya, jadi aman, boleh ya di asadiu atau misalkan bahkan di ulu hati pun itu bisa dibekam, gitu ya, jadi boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nila Suwati, ketika kondisi telapak kaki terasa panas dan nyeri yang terus berlangsung, namun ketika dicek kadar gula normal, asam urat juga normal, kira-kira apa yang bermasalah ya Ustaz? Kemudian selanjutnya terapi apa yang cocok buat pasien tersebut? Kalau misalkan terjadi sindrom panas seperti ini, Bu, coba cek ginjalnya, ya. Coba cek ginjalnya, karena biasanya ketika ginjal mengalami peradangan, suplai air ke seluruh tubuh kita yang bisa mendinginkan tubuh itu tidak maksimal. Maka saran saya cek ginjalnya. Kalau memang ginjalnya tadi terdapat di indikasi yang gemuk di bagian pangkal jari, itu kan menunjukkan bahwa ginjalnya mengalami peradangan. Maka
perbaiki dengan memperbanyak minum air putih. Coba minum air putihnya 1 jam 1 gelas, ya. Tapi kan karena kalau mau sahur ya, kalau kalau di luar jam apa kalau di luar bulan Ramadan ya 1 jam 1 gelas. Tapi kalau selama bulan Ramadan, berarti pada saat sahur dan berbukanya diperbanyak minum air putih. Karena itu yang perlu yang bisa mendinginkan, salah satunya mendinginkan itu, ya. Jadi salah satu saran saya, cek ginjalnya apakah mengalami peradangan atau tidak. Setelah itu boleh ditambah dengan konsumsi air putih per 1 jam 1 gelas. Selama siang ya, jangan malam-malam tapi kalau malam-malam 1 jam 1 gelas kita nggak bisa tidur, beser nantinya. Pengen buang air kecil terus. Istirahat kita justru terganggu. Tapi di siang hari 1 jam 1 gelas. Tapi tadi catatannya di luar bulan Ramadan, di luar dia puasa gitu. Ya. Kalau habis bekam aku betul tidak boleh berhubungan badan. Sangat-sangat tidak dianjurkan, Bu Tris ya. Sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Pasca bekam, kondisi jantung kita, kondisi energi kita itu sedang dikuras, sedang dimaksimalkan untuk membentuk darah baru. Jadi butuh energi gitu. Kalau kita berhubungan badan, itu pun sama kan mengeluarkan energi yang cukup besar juga. Maka dikhawatirkan nanti ngedrop, ya. Dikhawatirkan nanti ngedrop. Makanya tidak direkomendasikan, ya. Jadi sedang diskusi interaktif ya. Soalnya tadi kalau misalkan saya buka chatnya, mikrofonnya, itu akan sangat akan sangat tidak akan sangat tidak nyaman ya, karena banyak suara yang masuk. Makanya tadi saya sampaikan kalau misalkan mau mau bertanya di kolom komentar saja. Ini bagian dari eh, diskusi interaktif kita ya. Bagaimana kalau yang kita bekam yang bukan mahram seorang laki-laki dengan izin istrinya dan didampingi oleh istrinya, Bu? Walaupun didampingi oleh istrinya, tapi yang paling jelas itu Allah melarang kita memegang aurat tubuh seseorang yang bukan mahram, ya. Yang paling penting itu. Dan pertanyaan saya, kalau misalkan si laki-laki ini tidak dibekam oleh ibu saat itu, apakah akan berbahaya nggak? Saya yakin tidak. Makanya saran saya, daripada ibu membekam si laki-lakinya, ibu ajarkan ke istrinya. Nanti istrinya biar yang membekam si suaminya, itu lebih aman. Ya, karena bagaimanapun sebetulnya tidak ada toleransi di dalam agama gitu, di dalam syariat, kecuali kalau misalkan kondisinya seperti kita sebagai seorang dokter kandungan, ya. Kita sebagai seorang dokter kandungan yang kalau kita tidak tangani pasien kita pada saat itu, bayinya bisa berbahaya, ibunya bisa berbahaya. Nah, itu kondisi yang lain. Atau misalkan kita dokter operasi gitu ya, dokter penyakit dalam. Kalau kita tidak operasi pasien kita saat itu bisa berakibat fatal gitu. Ya. Tapi kalau kita sebagai seorang terapis bekam, tidak ada urgensi sampai ke sana. Kalau kita tidak bekam saat itu tidak mengakibatkan pasien akan semakin parah kondisinya, gitu ya. Apalagi kan kalau kita lihat hukum berbekam itu sunnah. Jadi kalau kita tidak bekam pun sebetulnya tidak dosa gitu. Ya. Kita kan paham, hukum berbekam itu sunnah, tapi hukum kita menjaga diri kita dari melihat lawan jenis yang bukan mahram itu wajib. Dari segi dari segi tingkatan hukum saja sudah jelas. Bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram itu dosanya hukumannya seperti ditusuk paku kan di ubun-ubun kita itu Rasulullah yang mengatakan gitu. Ya, jadi tidak ada toleransi ketika kita membekam lawan jenis yang bukan mahram. Makanya saran saya, kalau memang si laki-laki ini memang perlu dibekam, ajari istrinya, ya, ajari istrinya, kasih tahu titiknya sebelah mana, biar nanti istrinya yang membekam. Jadi bukan kita, ya, gitu. Kita seorang terapi rempah, apakah bisa disejalankan dengan terapi bekam? Ya sangat bisa, sangat-sangat bagus Pak Ijal ya, sangat-sangat bagus. Karena mensinergikan bekam dengan herbal termasuk rempah itu sangat bagus. Setelah dibekam, berikan herbalnya berupa rempah-rempah tadi, itu kan sangat membantu proses penyembuhan, ya, sangat membantu proses penyembuhan. Karena
setelah diintervensi organ tubuhnya dengan terapi bekam, nah kita bantu pemulihan organ tubuh tersebut dengan memberikan nutrisi yang tepat. Setelah nutrisinya bagus ke organ tubuh tersebut, darah bersih masuk ke organ tubuh tersebut, maka organ tubuh yang bermasalah akan sangat-sangat efektif mendapatkan proses kesembuhan. Gitu. Jadi kalau kita kita misalkan ingin mensinergikan rempah atau herbal dengan bekam, bagus sekali itu, ya, bagus sekali, gitu ya. Untuk autoimun, apa ada korelasi dengan terapi bekam sehingga bisa dibekam? Pak Musa, kalau untuk autoimun, saya sih kurang merekomendasikan ya. Kalau dari kami kurang merekomendasikan untuk proses pembekaman. Kenapa? Autoimun itu adalah produksi sel darah putih yang berlebihan. Itu pertama. Sementara dengan pembekaman itu memicu sel darah putih terbentuk lagi gitu. Terbentuk untuk apa? Untuk menutup luka pasca bekam. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk membantu organ tubuh mendapatkan suplai nutrisi, suplai kesembuhan, perbaikan oleh sel darah putih tersebut. Ya, makanya untuk autoimun saya tidak merekomendasikan untuk dibekam gitu ya. Mungkin di SOP yang lain ada yang memperbolehkan, yaitu tanggung jawab mereka ya. Tapi kalau saya untuk bentuk kehati-hatian itu tidak merekomendasikan autoimun untuk dibekam. Ya, itu Pak Musa ya. Jadi sekali lagi, kalau dari kami autoimun tidak direkomendasikan untuk dibekam. Gitu. Dedi Winardi, kalau sedang puasa boleh tidak kita bekam? Ada dua hadis Pak ya di sini. Saya akan bahas dua hadis. Hadis yang pertama menyatakan Rasulullah bersabda bahwa yang dibekam dan yang membekam sama-sama batal puasanya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Rasulullah pada saat berihram dan pada saat berpuasa, pada saat sahur, dibekam oleh Abu Thaibah. Kan kontradiktif ya? Kontradiktif. Hadis yang pertama menyatakan batal, hadis yang kedua Rasulullah sendiri dibekam. Dan dua-duanya sahih lagi hadisnya. Nah, terus bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah mengambil secara kondisional, Pak. Karena hadis yang pertama secara asbabul wurud itu terjadi ketika terapis-terapis bekam pada saat itu sembarangan. Pokoknya ketika ada orang yang sedang puasa lemah, dibekam saja. Akhirnya apa? Akhirnya dia harus batal puasanya karena semakin lemah setelah dibekam. Nah, si terapis, si pembekam, karena bertanggung jawab atas batalnya si pasien, dia pun akhirnya terpaksa harus batal puasanya, tanggung jawabnya itu. Ya. Tapi ketika Rasulullah dibekam oleh Abu Thaibah, kondisinya dalam kondisi fit karena sedang sedang bugar gitu. Dan Rasulullah dibekam untuk menjaga kesehatannya. Setelah dibekam justru semakin fit, semakin bugar. Nah, itu justru itu dibolehkan kalau seperti itu. Ya. Makanya kita ambil dua kondisi, Pak. Kalau memang orang yang mau kita bekam kondisinya memungkinkan dibekam, silakan bekam. Aman insya Allah sesuai sunnah Rasul. Tapi kalau memang orang yang mau kita bekam kondisinya lemah, kondisinya sangat-sangat tidak memungkinkan kalau kita bekam, bahkan kalau kita bekam jadi nantinya dia harus batal puasanya, nah itu yang tidak diperbolehkan. Kita sebagai pembekam pun nantinya ikut batal puasanya. Gitu ya Pak Dedi ya. Jadi dua hadis tersebut kontradiktif dan kita ambil secara kondisional karena memang Rasulullah sendiri pun mengambil hadis itu mengeluarkan hadis itu secara kondisional. Gitu Pak Dedi ya. Oke. Mohon nasihatnya untuk orang yang sudah tidur, sudah bawaan dari bayi sampai sekarang ketika mau tidur ngantuknya malah hilang dan badan panas. Sering keringat di tangan dan setiap hari masuk angin, sekarang gangguan di lambung juga. Menarik nih Pak. Ini saya khawatirkan ada gangguan jin yang sifatnya turunan, ya. Karena secara fitrah harusnya manusia itu di siang hari dia beraktivitas dan tidur di malam hari, itu fitrahnya. Tapi kalau misalkan kita justru tidak bisa tidur, khawatirnya ada gangguan jin, apalagi kalau ini bawaan dari bayi, ya. Ini khawatir ada gangguan jin, Pak. Makanya saran saya kalau untuk ya, kondisi seperti ini, apalagi ada badannya terasa panas, sering berkeringat, itu kan menunjukkan bahwa di dalam tubuhnya ada sindrom panas yang berlebihan, gangguan di lambung juga gitu. Ya, itu kan ada kayak stres yang berlebihan juga salah satunya. Maka saran saya rutinkan rukiah, Pak. Siapa yang merukiahnya? Rukiah mandiri. Mungkin sebelum tidur atau di malam hari nyalakan murotal,
full semalam tersebut gitu, dan dianya meruqyah diri sendiri. Ya, saran saya seperti itu Pak. Karena ini sudah melanggar fitrah nih, sudah melanggar fitrah, sampai tidak bisa tidur selama bertahun-tahun dari bayi gitu. Ini sudah melanggar fitrah. Maka saran saya rutinkan ruqyah mandiri Pak. Gitu ya Pak Betsa ya, Betsa Ervan. Saran saya seperti itu Pak. Suryani Berginting, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa maksimal darah dikeluarkan pada saat bekam? Ini kalau ini tidak ada ini ya, tidak ada apa namanya, tidak ada aturan khusus Bu ya, karena kondisi tubuh seseorang itu beda-beda. Ada yang memang bisa keluar banyak, ada juga yang bisa keluar sedikit, dan itu memang dilihat dari kondisi dari setiap orang, tidak bisa tidak bisa dipukul rata Bu. Jadi memang sampai saat ini maksimal keluar darah bekam itu tidak ada ketentuan khusus ya, tidak ada ketentuan khusus. Asalkan titik bekamnya tepat, kemudian jarum yang digunakan juga untuk membekam juga tepat, ukuran 21G, insya Allah itu aman. Ya, jadi tidak ada maksimalnya. Maksudnya sampai saat ini tidak ada aturan maksimal keluar darahnya berapa. Ya. Tentang bisaroh, kalau pilih-pilih atau ngedumel tentang bisaroh dari pasien yang dinilai minim, ada pengaruhnya nggak ke pasien atau pelaku bekam? Nah ini, Pak Denny, supaya kita dalam menentukan tarif bekam itu sesuai dengan syariat, maka kita harus dari awal kita gunakan akad ya dengan pasien kita. Contohnya, kita diminta datang ke tempat orang lain untuk membekam. Kita tentukan, Bu, untuk membekam Ibu misalkan, oh Pak Denny ya, laki-laki ya. Untuk membekam Bapak, saya itu perlu sekitar 25.000 untuk apa? Untuk pengganti barang habis pakai, contohnya. Ya, seperti apa? Minyak zaitun, kasa, tisu, jarum, dan yang lainnya gitu ya. Itu habisnya sekitar 20.000 atau sekitar sampai 25.000. Itu barang habis pakainya Bu, misalkan ya, apa gitu ya. Nah, sementara saya ke sana Pak, itu ongkosnya misalkan habis berapa gitu. Itu dihitung Pak, hitung dulu sekian. Nah, selebihnya untuk upahnya silakan Bapak yang menentukan, tapi ini yang harus terpenuhi terlebih dahulu Pak, gitu. Jadi itu ada akad di awal supaya tidak tidak ada yang dirugikan Pak. Terutama kita sebagai seorang terapis bekam tidak dirugikan, khawatirnya biaya untuk apa namanya, biaya habis pakainya 20.000 misalkan, ongkosnya habis 30.000, kita cuma dikasih 40.000. Tekor nggak? Tekor. Masalahnya apa kalau tekor? Kita tidak bisa membeli lagi alat-alat untuk bisa membekam di kemudian hari. Nah kalau sudah seperti itu apa? Syiar bekamnya apa namanya? Syiar bekamnya nanti terhenti gitu. Makanya untuk masalah bisyarah atau menentukan tarif bekam itu harus ada akad di awal, dan yang ditentukan itu apa? Untuk menentukan tarif barang habis pakai dan biaya operasional itu yang paling penting. Terkait upahnya ya silakan itu disesuaikan saja. Kalau misalkan pasiennya ridho memberikan upah yang lebih besar, alhamdulillah. Kalau misalkan pasiennya cuma ridho memberikan sedikit tambahan dari biaya operasionalnya dan biaya habis pakainya, ya itu yang perlu. Kalau sudah diakadkan di awal, ya itu sudah menjadi konsekuensi kita gitu Pak. Dan insya Allah itu sama-sama berkah gitu. Ya, gitu ya Pak Denny ya. Jadi tidak pilih-pilih maksudnya, tapi kita harus tentukan akad di awal. Itu lebih berkah insya Allah. Pak Iqbal tadi sudah saya sampaikan ya. Untuk materi saya sampaikan di hari terakhir. Kenapa? Supaya hari ini dan besok Bapak menyimak bahkan mencatat gitu. Supaya lebih ini, supaya lebih dipahami. Jadi kalau saya sekarang khawatirnya malah ini tadi tidak fokus gitu ya. Makanya setiap kali saya pelatihan, setiap kali saya seminar, selalu yang namanya materi saya selalu disampaikan di akhir. Gitu ya. Assalamualaikum, saya batuk boleh dibekap? Ya boleh Bu. Titik paru-paru itu insya Allah untuk menangani masalah batuk. Ya. Cara menangani pasien yang darah tinggi. Nah ini Bu Khalifah Karisya, insya Allah besok kita akan bahas titik bekam untuk berbagai macam penyakit. Salah satunya untuk darah tinggi. Ya, jadi insya Allah besok kita bahas. Anak saya sudah 2 bulan belum haid. Titik bekamnya di mana? Oke. Ada 2 kemungkinan Pak ya untuk masalah anak yang 2 bulan tidak haid.
Pertama faktor psikologis, yang kedua ada masalah pada sistem reproduksi. Ya, kalau misalkan faktor psikologis, perbaiki sistem sarafnya, pembekaman di area al-asdain, di area al-kahil, itu untuk memperlancar sistem sarafnya, melakukan relaksasi pada sistem saraf. Nah, kalau untuk masalah sistem reproduksinya, titik al-qiton dan titik al-warik itu bisa dibantu. Kemudian dibantu juga dengan titik bekam di bagian kiri kanan pusat di bagian depan, gitu ya. Insya Allah besok juga kita akan bahas titik-titik bekam tersebut, Pak. Titik al-qiton di mana, titik al-warik di mana, al-aqdain di mana, al-katifain di mana. Itu kita akan bahas ya. Putri Dwi Atrika, apakah boleh setelah dibekam lalu diakupuntur? Insya Allah boleh, ya. Karena eh, ini walaupun keduanya melakukan penetrasi tapi berbeda fungsi. Kalau bekam itu untuk mendetoksifikasi, kalau si akupuntur itu kan untuk mengurangi nyeri, mengurangi efek sakit pada organ tersebut. Jadi sangat-sangat boleh dilakukan. Ya, setelah dibekam di akupuntur itu sinergi yang bagus juga. Ya, pasca operasi 2 minggu bolehkah dibekam? Operasi apa dulu, Bu? Bu Siti Khadijah ya. eh, kita harus tahu dulu itu operasi apa dulu. Kalau operasinya operasi besar, memang kalau baru 2 minggu belum. Tapi kalau cuma operasi kecil, 1 minggu pun insya Allah boleh. Ya. Jadi operasinya operasi apa dulu? Kesiangan, kemalaman kali ya. Assalamualaikum Pak. Bila setelah dibekam selang 1 jam kok malah keluar darah lagi itu kenapa? Hmm. Pertama ada kemungkinan ini sowan arhamasyam. Pertama ada kemungkinannya proses pembekamannya belum tuntas. Jadi misalkan proses pengkopan terakhir yang harusnya mengeluarkan plasma itu belum selesai sehingga masih memungkinkan darah bekam masih keluar. Ya, jadi eh, apa namanya? Itu bisa terjadi kan seperti itu ya. Jadi jangan ditertawakan ya. Ini kan kok ada yang menertawakan ini. Kok ada yang menertawakan? Jangan ya, jangan tertawakan. Ini memang murni pertanyaan. Dan itu bisa terjadi ketika tadi ya, ketika proses pembekamannya belum sempurna, belum benar-benar selesai gitu. Jadi harusnya plasmanya itu sudah menutup luka bekas bekam, tapi ini karena mungkin plasmanya belum tertutup, akhirnya dia keluar lagi darahnya. Insya Allah teknik pembekaman sampai plasma itu benar-benar tertutup, menutup bekam, misalnya kita bahas besok ya. Karena besok itu akan kita bahas anatomi bekam dan proses pembekaman, ya, teknik pembekaman, insya Allah. Gitu ya. Izin bertanya, berapa lama jarak sekali bekam dengan bekam berikutnya terhadap satu pasien? Idealnya, Pak Ijal ya, idealnya 1 bulan, ya. Idealnya per 1 bulan sekali. Karena apa? Recovery darah yang normal itu per 25 sampai 25 hari gitu ya, sampai 25 hari idealnya ya. Jadi eh, bisa 1 bulan sekali Pak Ijal ya. Berapa menit lamanya lakukan bekam yang maksimal? Oke, ini saya sampaikan secara garis besar saja ya, karena besok juga ini akan kita bahas tentang teknik pembekaman. Pembekaman itu terbagi dalam 3 tahap. Kop awal 3 sampai 5 menit ya. Pengkopan awal 3 sampai 5 menit. Kemudian setelah 5 menit lah gitu ya, dilukai kan, ya dikeluarkan darahnya dan dikop lagi berapa? 3 sampai 5 menit lagi. Ya. Setelah dikop setelah 5 menit, dibersihkan darahnya, dikop lagi untuk mengeluarkan plasma. Berapa? 3 sampai 5 menit lagi. Jadi idealnya 15 menit pengkopannya itu ya dengan 3 tahapan. Kop awal, kop perlukaan, dan kop pengeluaran plasma. Itu idealnya 15 menit. Ya, gitu. Jadi besok kita akan bahas supaya bisa diperjelas gitu ya. Fungsi magnet sebetulnya kalau fungsi magnet hanya sebagai relaksasi saja Pak ya. Dalam bekam, fungsi magnet itu sebagai relaksasi saja. Tidak 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 menggunakan magnet pun tidak apa-apa. Karena banyak sekali yang saya lihat magnet-magnet pada kop bekam tidak dipakai karena memang pertama mengganggu, yang kedua ya memang secara fungsi hanya relaksasi saja ya. Jadi tidak terlalu tidak terlalu parah. Tidak terlalu signifikan lah.
kalau pasien stroke atau saraf kejepit boleh nggak 2 pekan sekali dibekam atau sampai 1 pekan sekali? Kalau penyakit stroke dibekam 2 pekan sekali boleh, tapi kalau 1 pekan sekali jangan ya, karena recovery darah itu 10 hari, paling cepat itu 10 hari Pak. Dari Bapak atau Ibu nih iPhone 2 ya. Jadi paling cepat itu 10 hari. Jadi jangan 2 pekan sekali cukup, tapi kalau 1 pekan sekali tidak oh Ibu ya Bu, tidak direkomendasikan kalau 1 pekan sekali kalau misalkan pembekaman. Itu untuk stroke. Kalau untuk saraf kejepit, Bu, saraf kejepit itu metode penyembuhan yang terbaiknya bukan dengan bekam, tapi dengan perbaikan tulang belakang. Karena yang namanya saraf kejepit itu ada sistem saraf yang terganggu oleh cincin anulus pada tulang belakang, ya, yang masuk ke cincin anulus atau yang terjepit oleh cincin anulus di belakang. Maka untuk saraf kejepit bukan dengan bekam, tapi dengan perbaikan tulang belakang seperti tadi di awal disampaikan ya, saraf kejepit, keseleo dan sebagainya itu bukan bekam metode pengobatannya, tapi dengan perbaikan tulang belakang. Bisa PTB, Yumeho, Zamatera, kemudian totok punggung itu bisa insya Allah, gitu ya. Kalau untuk blister pasca bekam, sebetulnya simpel saja ya. Untuk blister pasca bekam itu cukup diberikan minyak zaitun yang dihangatkan. Minyak zaitun yang dihangatkan, oleskan ke bagian blisternya, biarkan dia kempes dengan sendirinya. Ada sebagian yang mengatakan itu boleh dengan dipecahkan, tapi kalau saya tidak merekomendasikan untuk dipecahkannya karena memang sakit nantinya. Maka kalau saran saya sih dioleskan saja dengan zaitun hangat supaya nanti kempes dengan sendirinya blisternya. Gitu ya. Kemudian ini juga ada di materi besok insya Allah. Ya, karena besok juga kita akan bahas kontraindikasi bekam, kemudian kegawat daruratan dalam bekam juga. Ya. Nah, idealnya kalau misalkan untuk menembakkan blister supaya tidak menembakkan kop supaya tidak terjadi blister tadi Bu, 3 sampai 5 menit. Ya, 3 sampai 5 menit. Kalau lebih dari situ itu agak berisiko. Ya. Kalau dari situ agak berisiko. Baik. Ya, itu pertanyaan terakhir ya barusan ya, dan mudah-mudahan bisa terjawab semuanya. Insya Allah kita bertemu lagi besok. Jadi mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mudah-mudahan besok kita diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam melaksanakannya. Nanti kalau misalkan besok kita sudah mulai taraweh, mudah-mudahan tidak terlalu malam kita bisa memulainya, gitu ya. Karena kita berusaha memaksimalkan waktu juga. Kalau biasanya saya jam 8 mulai, tapi karena sudah masuk masa taraweh, jadi kita mulai sampai kita mulai setengah 9, gitu. Jadi sekali lagi, insya Allah kita bertemu lagi besok. Mudah-mudahan Allah lancarkan, mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita sehingga kita mendapatkan kemudahan dan kelancaran untuk melaksanakan aktivitas kembali besok. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita bertemu lagi besok untuk menutup halaqah kita pada kesempatan malam hari ini. Kita sama-sama tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin diakhiri ya Bapak Ibu ya. Siap, Ustaz.